Halo teman-teman, selamat datang di channel kesayangan kita semua, Dapur Mama Dev. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Ayo sama-sama belajar masak, masak dengan cinta untuk orang tersayang. Kali ini saya akan membuat kue kering yang hanya menggunakan tepung terigu sebanyak 500 gram dan satu adonannya ini menjadi 4 macam kue kering yang sangat enak dan renyah. Buat teman-teman yang pengen tahu caranya, tonton videonya sampai habis ya. Langkah pertama, kita siapkan wadah. Masukkan margarin atau mentega sebanyak 350 gram. Dan di sini saya menggunakan Blue Band Cake and Cookie. Kemudian untuk gula halusnya tambahkan sebanyak 175 gram. Dan saya akan mixer menggunakan kecepatan yang tinggi sampai adonannya ini mengembang. Dan warnanya berubah menjadi kuning pucat kurang lebih 3 menit. Dan perlu teman-teman ingat juga untuk memixernya ini jangan terlalu lama agar adonannya itu tidak overmix. Kalau adonannya overmix, nanti kuenya saat dipanggang itu bisa melebar ya. Nah, jika adonannya sudah berubah menjadi kuning pucat seperti ini, baru kita akan tambahkan tepung terigu sebanyak 500 gram. Tetapi memasukkannya kita secara bertahap sambil diaduk menggunakan spatula seperti ini. Jadi pembuatan kue kering ini sangat simpel, hanya menggunakan 3 bahan utama saja kita sudah bisa membuat kue kering yang enak dan renyah. Jika mengaduknya sudah mulai susah menggunakan spatula, teman-teman bisa menggunakan tangan. Tapi di sini saya menggunakan sarung tangan agar adonan dan tangannya tidak bersentuhan secara langsung. Mengaduknya pelan-pelan saja, nanti adonannya ini sangat cepat tercampur dengan merata. Jika sudah tercampur dengan merata, adonannya ini akan saya pindahkan ke tempat yang lebih luas. Dan adonannya ini akan kita bagi menjadi 4 bagian. Di sini saya tidak menggunakan timbangan, saya kira-kira saja untuk pembagiannya ini. Jika teman-teman di rumah ada timbangan, silakan gunakan timbangannya. Caranya, timbang dulu semua adonannya, kemudian jika sudah tahu beratnya, maka dibagi 4 agar adonannya ini pembagiannya sama rata. Nah, jika adonannya sudah terbagi seperti ini, kita akan ambil satu bagiannya dan sisanya jangan lupa ditutup dengan kain bersih agar tidak kering permukaannya ya. Selanjutnya kita siapkan loyang yang sudah diolesi dengan sedikit margarin. Kemudian bentuk adonan bulat seperti ini. Satu bulatan ini setara dengan setengah sendok makan, atau jika teman-teman mau menimbangnya itu beratnya sekitar 8 gram. Lanjutkan membulatkan adonan sampai habis dan jangan lupa beri sedikit jarak agar nanti saat dipanggang adonannya itu tidak menempel. Nah, ini loyangnya sudah penuh dan jangan lupa sebelum memanggang panaskan oven terlebih dahulu. Kemudian lanjutkan memanggang sampai kuenya ini matang kurang lebih 20 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 150 derajat. Dan sambil menunggu kuenya itu matang, kita akan lanjutkan membuat kue yang kedua. Untuk jenis kue yang kedua ini saya menggunakan bantuan spait dengan cara memasukkan adonan ke dalam spait dan kemudian disemprotkan seperti ini ya. Untuk kue jenis yang kedua ini kita sudah mendapatkan satu loyang, kemudian di atasnya saya akan tambahkan choco chip untuk mempercantik tampilannya.
Kemudian setelah 20 menit kue yang kita panggang ini sudah matang dan kita akan angkat. Kemudian kita akan lanjutkan panggang untuk kue yang kedua dengan waktu yang sama. Nah, inilah dia hasil kue yang kita panggang selama 20 menit. Hasilnya sangat cantik, kemudian kita akan dinginkan untuk menunggu proses selanjutnya. Kemudian untuk kue kering yang jenis ketiga, caranya juga sama, kita akan buat bulatan seperti ini dulu. Untuk besarnya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera. Kemudian dengan bantuan telunjuk kita akan tekan bagian tengah dari adonan kuenya seperti ini. Jika sudah, kita akan tambahkan selai stroberi di atasnya. Untuk toppingnya ini teman-teman bisa sesuaikan dengan selera, bisa menggunakan selai blueberry, selai kacang ataupun coklat yang dilelehkan. Jika sudah, kita akan angkat kue yang kedua dan lanjutkan memanggang kue yang ketiga. Jadi saya menggunakan cara seperti ini agar kita kerjanya lebih cepat. Atau teman-teman jika punya oven yang lebih besar bisa memanggangnya itu sekalian ya. Nah, untuk jenis cookies yang terakhir juga sama, kita akan buat bulatan seperti ini juga. Caranya sama seperti yang sebelumnya, tetapi sekarang kita menggunakan bantuan garpu untuk memipihkan adonannya ini. Nah, jadi caranya ini gampang sekali, cukup ditekan-tekan menggunakan garpu sampai dia pipih seperti ini. Kemudian agar tidak terlalu polos, saya tambahkan choco chip di atasnya seperti ini. Untuk penataan choco chipnya, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera. Kalau saya di sini cukup tambahkan 3 saja seperti ini. Jadi bentuknya itu sangat lucu ya dan sangat menarik karena ada coklatnya. Biasanya anak-anak suka dengan coklat. Nah, jika sudah, kita akan lanjutkan memanggangnya. Seperti sebelumnya, kue yang ketiga kita angkat dan kita masukkan kue yang keempat. Buat teman-teman yang menggunakan oven tangkring juga sama ya caranya, gunakan api yang sedang cenderung kecil. Sambil menunggu kue yang keempat ini matang, saya akan lelehkan coklat batang sebanyak 75 gram. Kemudian tambahkan 1 sendok margarin. Steam coklat dan margarinnya sampai benar-benar meleleh. Gunakan api yang kecil saja agar coklatnya ini tidak gosong. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan ambil kue yang pertama kita panggang tadi. Kemudian kita akan celupkan ke dalam coklat yang sudah kita lelehkan. Kemudian untuk tempatnya ini saya gunakan cup kecil seperti ini ya. Dan untuk mempercantik tampilannya, saya akan tambahkan sprinkle di atasnya seperti ini. Jadi nanti rasanya ini sangat enak dan akan menjadi favorit anak-anak. Nah, kue yang terakhir ini sudah matang dan kita akan angkat. Dan kita akan tunggu sampai semua kue kering yang kita buat tadi itu benar-benar dingin. Baru setelah itu kita akan tata di dalam toples seperti ini. Dan kuenya ini pasti akan awet dan tahan lama. Jadi buat teman-teman yang mau membuat kue kering tanpa ribet, cukup 1 kali adon menghasilkan 4 macam kue kering seperti ini. Bisa mencoba resep dari saya ini.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga video saya ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.